Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tema kelalaian dalam sholat. Saya menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, tapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. Celaka orang yaitu yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Adalah ia sudah sholat tapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholat tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dilakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun sholat. Orang yang sholatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam penggalan surat An-Nisa yang berbunyi wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Quran surah An-Nisa ayat 142. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Lalu bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai, 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang lalai dalam sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan. Walaupun kita lakukan ibadah itu seandainya termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang beramal bermalas-malasan dalam sholat, nauzubillahi min dzalik, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga
ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Seandainya ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, lalu bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Contohnya, seorang perempuan tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya. Lalu bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suaminya itu? Begitu juga kita dengan Allah. Jika ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita minta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita? Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, maka suami itu harus menceraikan istrinya, karena tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan sebagian pendapat dari ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi jika sholat itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, apapun alasannya kita. Kita boleh tidak membayar zakat, kita boleh tidak haji jika tidak mampu, kita boleh tidak puasa jika tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena jika kita tidak melakukan tepat waktu karena sedang musafir, kita bisa menjamak. Kita bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu seperti hujan, badai, dan seterusnya. Kita bisa melakukan di rumah, tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa dengan cara duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasanya ketika diputuskan tanpa alasan? Kita sudah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu, tetapi tiba-tiba dia memutuskan kita tanpa alasan yang jelas. Lalu bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah yang saya ucapkan sebelumnya, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.